يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. Perlu kami awali penjelasan buat Kang Jalal ini bahwa yang hadir pada malam hari ini memang sangat heterogen, Kang Jalal. Dari para ustadz ada, para ulama juga ada, pengusaha ada, dan tokoh yang menjual media seperti yang Ustadz katakan juga ada. Jadi mungkin agak tersinggung juga itu dengan penjelasan Kang Jalal. Lalu politisi banyak sekali ini Kang Jalal, di sini banyak politisi, dengan harapan tasawuf akan membuka wawasan baru sehingga Tegal ini lebih tasawuf gitu. Oleh karena itu sepenuhnya jawaban Kang Jalal kami harapkan. Penanya yang pertama, bahwa manusia modern kita sekarang ini memang tidak bisa lepas dari media, money, dan mesin. Memang betul. Karena itu yang saya ceritakan adalah gangguan psikologis pada manusia sekarang. Pada orang-orang tua kita dahulu, yang tiga hal ini tidak mempengaruhi jiwa mereka. Dulu itu orang tidak baca media untuk memperoleh informasi. Mereka tidak baca koran untuk memperoleh informasi. Mereka tanya dukun. Kemudian juga tidak memerlukan uang karena sistem mereka sistem barter kan, tinggal barang ditukar lagi dengan barang. Dulu sekali, mesin belum ada. Yang kita ceritakan adalah manusia modern yang memang tidak bisa lepas sehari-hari dari media, uang, dan mesin itu. Dan ketika saya berkata bahwa kita harus mulai tidak tergantung kepada media, uang, dan mesin, maksud saya bukan harus meninggalkan media, uang, dan mesin itu, tetapi kita tidak lagi diperbudak oleh ketiganya. Kitalah yang harus memperbudak ketiganya. Kitalah yang harus membuat mereka berkhidmat kepada kita, bukan kita yang harus berkhidmat kepada mereka. Dan bagaimana caranya itu tadi yang Ustazah tadi sebutkan dari surat Al-Hadid itu ya. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kamu tidak berduka cita apa yang luput dari kamu dan tidak bersuka cita karena apa yang datang kepada kamu. Al-Quran mengajarkan bahwa kita tidak boleh meletakkan duka dan bahagia kita pada mesin, pada media, pada uang. Tidak. Jadi sekiranya uang itu tidak ada, dia tidak sedih. Kalau uang itu datang, dia tidak bergembira juga, karena kebahagiaan dia tidak ditentukan oleh uang itu. Uang itu hanya alat saja yang tidak bisa dia tinggalkan dalam kehidupan ini. Malang benar ini kalau kebahagiaan kita sangat ditentukan oleh duit itu. Dan boleh coba-coba ini hidup ditentukan oleh duit, kita sengsara betul. Tidak pernah kita memperoleh kebahagiaan karena kita terus-menerus diganggu oleh yang tiga itu. Jadi walhasil saudara Sabdudin, kita tidak bisa terlepas dari itu. Kita hidup di sini sih, tapi bagaimana kita menggunakan yang tiga itu untuk berkhidmat kepada kita. Sebetulnya ada sebuah gaya hidup, kata salah seorang psikolog, Erich Fromm, yang menurut saya itulah gaya hidup seorang sufi. Dia tidak meletakkan kehidupan itu kepada kepemilikan. Kata Erich Fromm, itu gaya hidup yang disebut having. Jadi mempunyai, memiliki. Kebahagiaannya itu pada pemilikan. Satu lagi ada gaya hidup yang disebut being atau becoming. Jadi kebahagiaan dia tidak dalam memiliki, tapi bagaimana memanfaatkan semua benda-benda itu. Erich Fromm kasih contoh yang bagus. Di Jakarta ini pernah saya sampaikan dan sempat menyinggung juga beberapa orang. Di sini juga mungkin ini menyinggung beberapa orang di antara kita. Ceritanya ini dulu orang-orang sufi mengajarkan konsep-konsep yang berat seperti itu dengan cerita. Jadi saya kepaksa juga bawa cerita-cerita sufi. Salah seorang tukang cerita sufi yang sangat terkenal adalah Jalaluddin Rumi. Dia menulis 6 jilid buku. Dan saya ingin menjadi pelanjut Jalaluddin Rumi walaupun dengan menggantinya jadi Jalaluddin Rahmat. Rumi bercerita ada seorang sufi mandi di sebuah pemandian umum dan kelihatan sangat berbahagia dan bersyukur. Ketika ditanya mengapa, lihat, kalau saya bisa membersihkan tubuh saya
tanpa harus memelihara tempat mandi ini. Yang saya perlukan cuma centong aja, dan centong ini pun disediakan oleh orang yang punya kamar mandi ini. Semuanya bisa saya bersihkan tanpa harus memilikinya, dan dia sudah merasa puas. Saya sering berikan contoh, itu saya datang ke sini saya bawa mobil Panther, dan mobil Panther itu bisa saya pergunakan kemanapun saya kehendaki. Tetapi Panther itu bukan kepunyaan saya, itu punya orang lain, punya McDonald gitu. Dan McDonald itu bayar kalau ada kerusakan, mereka yang tanggung. Tugas saya hanya beli oli, beli bensin, dan kerusakan-kerusakan kecil saya bisa pergunakan kemanapun, kapanpun. Bedanya saya tidak punya itu mobil. Nah, seorang sufi memilih harta itu seperti itu. Kalau bisa kita pergunakan tanpa harus memiliki, kenapa kita harus repot-repot berusaha memilikinya? Kata Erich Fromm, ada orang katanya yang bangun kolam renang di rumahnya dengan harga yang mahal, bikin kolam renang. Padahal kolam renang itu pun jarang dia pergunakan. Kenapa katanya tidak, untuk berenang itu tidak dia gunakan kolam renang orang lain saja dengan bayar yang cukup murah, tapi kita bisa menggunakan kolam renang itu. Tapi banyak orang yang memilih membangun kolam renang di rumahnya sendiri walaupun jarang dipergunakan. Karena apa? Karena tadi itu ada satu kebahagiaan, karena kolam renang itu kepunyaan saya gitu. Walaupun jarang dia pergunakan, itu untuk menunjukkan bahwa kita orang berpunya gitu. Nah, banyak sekali kehidupan kita ini hanya untuk mengejar-ngejar pemilikan saja. Kalau kita bisa menggunakannya tanpa harus memiliki, kenapa harus merepotkan hidup kita dengan upaya untuk memiliki sesuatu? Nah, itu kata gaya hidup having. Seorang sufi adalah orang yang memilih gaya hidup becoming. Dan saya sudah kapok benar dengan gaya hidup having itu. Dulu itu tanya sama Pak Arif. Dulu saya ketika pertama kali rada kaya sedikit, baru rada kaya, saya mencoba membeli BMW. Saya beli itu BMW itu, walaupun saya jelaskan sama orang lain, karena BMW itu kalau dipakai perjalanan jauh lebih nyaman, kemudian spare partnya tahan lama gitu kan. Tapi itu ternyata alasan yang dibikin-bikin. Saya beli BMW itu hanya untuk menaikkan citra saya. Sekarang BMW itu tidak pernah saya pakai lagi, karena sudah lama lebih ya. Dan spare partnya ternyata lebih mahal sekarang. Kalau dipakai bensinnya juga lebih boros. Tadi ketika saya harus pergi ke Tegal, saya milih apa ini, harus pakai BMW atau pakai Panther. Saya pilih pakai Panther. Walaupun dalam hati saya ada dorongan pakai BMW, biar Pak Arif dan orang-orang Tegal tahu bahwa saya orang kaya, bahwa saya punya BMW. Nah, itu saya sedang bertarung antara dua mode kehidupan, having mode dan being mode, becoming mode. Jadi media, money dan mesin itu bukan untuk kita miliki, kita pergunakan sebaik-baiknya. Kalau menggunakan bahasa para ustadz yang sangat klise, bagaimana menggunakan seluruhnya itu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah yang mana? Katanya gitu kan. Katanya Karl Marx itu tokoh komunis ya, tokoh Marxis yang selalu dicurigai sekarang ini oleh pemerintah pun. Marx itu berkata begini, para filosof memikirkan tentang definisi dunia, tapi kita harus berusaha mengubah dunia ini, kata Marxis. Nah, maksud saya, para ahli ilmu kalam memikirkan siapa Allah itu. Jadi para ilmu kalam, para ahli ilmu kalam, para ustadz, para mubalik, para filosof berusaha mendefinisikan Allah. Seorang sufi berusaha mencintai Allah. Dia tidak mempersoalkan Allah yang mana. Itu biar untuk urusan ahli ilmu kalam atau sarjana-sarjana IAIN buat skripsi mereka. Seorang sufi tidak akan mencoba mengutik-ngutik mendefinisikan Tuhan. Tuhan adalah karena satu zat yang tidak terdefinisikan. Jadi kalau saya ditanya Allah yang mana, saya akan berikan jawaban orang-orang sufi. Kita tidak mempersoalkan Allah yang mana. Yang kita persoalkan adalah bagaimana mencintai Allah itu dan menghadirkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena begitu sering kita mendefinisikan Tuhan, Tuhan makin lama makin abstrak dan makin lama makin jauh dari diri kita. Jadi sufi adalah Marxisnya di kalangan orang beragama. Jadi bukan orang yang mau mendefinisikan Tuhan, tapi bagaimana untuk mencintai Tuhan. Bahkan kalau rada kafir sedikit, bagaimana kita menjadi Tuhan. Sekali lagi, kalau kita rada kafir sedikit. Karena semua ini bergerak menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita semua mau atau tidak mau akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan gimana kita kembali kepada Allah itu? Dengan menyerap asma'nya. Kita berusaha bersifat seperti sifat-sifatnya. Kata orang sufi, kita berusaha berakhlak dengan akhlak Tuhan. Takhallaqu bi akhlaqillah. Supaya makin lama makin seperti Tuhan kita ini. Dari segi akhlak. Pak Syaukhun ya, kalau umat Islam meninggalkan media, money dan mesin, kita akan ketinggalan. Emang tidak mungkin kita meninggalkan tiga-tiganya? Tidak mungkin. Yang tidak boleh kita lakukan bukan meninggalkan. Yang tidak boleh kita lakukan ialah mengikuti itu, menjadi muqallid, menjadi pembebek dari ketiga-tiganya. Jadi pembebek media, pembebek uang, dan pembebek mesin. Mereka yang harus mengikuti kita. Dan untuk mengikuti kita, memang kita harus menaklukkan itu semua. Kita harus taklukkan media, kita harus taklukkan uang, kita harus taklukkan mesin. Emang paling enak menghindari uang kalau tidak punya uang? Oh, gampang itu. Dan tidak usah belajar tasawuf itu untuk menghindari uang kalau tidak punya uang. Justru tasawuf itu kita pentingkan buat orang-orang yang punya uang banyak, yang punya media, ya, yang punya mesin. Bagaimana supaya ketiganya itu jadi tunduk kepada kita, bukan kita yang tunduk kepada mereka. Al-Ghazali ketika waktu muda gimana ya? Tasawuf itu sumbernya bukan dari Al-Ghazali saja ya, sumbernya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tasawuf itu bukan hanya untuk orang-orang tua. Banyak orang menduga Al-Ghazali itu belajar tasawuf setelah tua. Tidak itu, kecuali ukuran tua dan mudanya harus kita ubah. Imam Al-Ghazali itu sekitar usia 30 tahunan. Dia dilanda kegelisahan ketika dia menemukan bahwa ternyata akal itu tidak sanggup untuk memberikan kesejukan keyakinan kepadanya. Mula-mula Al-Ghazali itu meragukan pengetahuan yang berdasarkan indera ya. Kalau mata kita ini ternyata sering menipu, sering memberikan informasi yang salah. Misalnya kalau tongkat dimasukkan ke dalam air, kita lihat tongkat itu bengkok menurut pandangan mata kita. Tapi kata Al-Ghazali, akal kita segera membetulkan kekeliruan pandangan mata kita ini. Akal kita mengatakan tidak bengkok itu karena tidak masuk akal. Air yang empuk bisa membengkokkan tongkat besi, tidak masuk akal. Akallah yang memperbaiki penglihatan kita. Kemudian Al-Ghazali bertanya, kalau akal keliru, siapa yang bisa memperbaiki akal itu? Jatuh sakit kata Al-Ghazali. Berbulan-bulan dia memikirkan itu. Jangan-jangan apa yang dia pikirkan semua sekarang ini keliru. Lalu untuk menguji kekeliruan itu apa? Dari itulah yang membawa Al-Ghazali kepada tasawuf. Bukan usia, tapi perenungan yang mendalam. Dan tasawuf bisa diikuti bahkan oleh anak-anak sekalipun. Tasawuf itu bukan hanya untuk orang tua, untuk anak-anak juga. Itu sejenis keberagamaan yang didasarkan kepada cinta, didasarkan kepada akhlak. Tadi kan saya sebutkan tasawuf itu adab. Bisa ada adab-adab tasawuf. Misalnya adab tasawuf di dalam salat ialah berusaha misalnya menjaga kebersihan tempat kita berada, berusaha memelihara kekhusyuan. Anak-anak juga bisa kita ajarkan itu, bahwa mereka sekarang sedang menghadap Allah, Raja alam semesta ini, tidak boleh main-main misalnya. Itu semua adalah adab-adab sufi. Oke, kemudian Pak Dokter ini berkenaan dengan tafakur dan hubungannya dengan research. Tasawuf, salah satu dari ajaran tasawuf memang back to nature. Dan tasawuf sendiri sebetulnya sejenis metode untuk memperoleh pengetahuan. Itu sebuah epistemologi juga. Kita bisa memperoleh pengetahuan dengan research. Kita bisa memperoleh pengetahuan yang empiris. Tapi research ilmiah itu hanya menangkap hal-hal yang empiris saja. Empiris ialah hal-hal yang bisa diindra, bisa diamati, bisa dilihat. Sains adalah alat yang bermata satu, itu sains itu. Hanya bisa melihat apa yang bisa dilihat saja. Malahan katanya lucu itu. Sains itu juga bergantung kepada alat yang kita pergunakan. Pernah satu saat dulu di Perang Dunia Perang Dunia Kedua lah. Sekali lagi jelek-jelek juga, saya ini pengajar filsafat ilmu di Pasca Sarjana ITB. Dan besok saya harus ngajar, makanya saya berharap malam ini pulang. Pada Perang Dunia Kedua ada sebuah kapal. Orang-orang Jerman itu punya kapal selam dan sekutu sekali mengejar kapal selam Jerman itu. Akhirnya ada seorang ilmuwan menemukan alat untuk mendeteksi kapal selam di bawah laut itu. Jadi dari getarannya itu diketahui di mana letak kapal selam itu. Dengan alat itu dikejar-kejarlah kapal selam. Sampai di sebuah perairan mereka melihat ada getaran kapal selam itu. Dibom, nggak ada apa-apa ternyata. Setelah dibom, bom selesai, getaran terus juga ada.
ini kapal selam bandel. Benar kata mereka. Dibom lagi, diselidiki ke dalam, ternyata ada sejenis binatang laut tinggal di dasar laut yang memancarkan gelombang-gelombang sama seperti kapal selam. Jadi itu binatang laut selama berabad-abad tidak diketahui keberadaannya karena tidak ada alat yang bisa mendeteksinya. Itulah kelemahan ilmu. Menurut ilmu itu yang ada ialah yang bisa dideteksi, yang bisa diamati dengan menggunakan alat-alat tertentu. Nah, tasawuf membawa kita kepada dunia yang lebih luas, bahwa dunia kita ini tidak terbatas kepada apa yang diamati oleh alat-alat yang kita pergunakan. Beberapa waktu yang lalu saya membaca sebuah artikel yang menghubungkan mekanika kuantum di dalam fisika modern dengan penemuan-penemuan para sufi di dalam tulisan-tulisan mereka, sampai dihubungkan penemuan para sufi dengan teori chaos dalam matematik dengan mekanika kuantum. Luar biasa, ternyata orang sufi pun bisa sampai juga kepada kesimpulan ilmiah tanpa melewati alat-alat yang dipergunakan di dalam fisika modern sebetulnya. Oke, kemudian apakah seluruh tasawuf itu bersumber kepada Sayyidina Ali? Yang memelihara ajaran tasawuf itu disebut tarekat ya. Umumnya tarekat itulah yang memelihara tasawuf. Asumsi orang-orang tarekat begini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu itu mengajarkan cara-cara zikir yang tertentu, cara-cara wirid tertentu kepada sahabat-sahabat tertentu saja. Tidak semua sahabat diberitahu tentang ilmu ini, hanya kalangan khusus saja. Mungkin ada orang beranggapan kalau begitu Nabi tidak memenuhi syarat tabligh katanya. Nabi itu harus menyampaikan semua kepada semua orang. Maka saya juga akan menyimpulkan kalau Nabi menyampaikan semua kepada semua orang, Nabi bukanlah guru yang bijak. Karena murid-murid itu kemampuannya bermacam-macam dan Nabi menghadapi muridnya beda-beda itu. Mungkin kalau sekiranya Umar ibn Khattab kencing di masjid, Nabi akan menghukumnya. Tapi pernah ada seorang Arabi kencing di masjid, para sahabat ribut. Umar sendiri datang menemui Nabi. Afa adribu unuqah ya Rasulullah, apa saya pukul kuduknya ya Rasulullah dengan pedang? Jangan, kata Rasulullah, biarkan dia. Lalu Rasulullah membawa ember dan membersihkan sendiri kencing orang Arab Badui itu di masjid. Beda itu Nabi memperlakukan dia dengan memperlakukan Umar ibn Khattab karena tingkat pengetahuan agamanya berbeda. Nah, tasawuf itu diajarkan pada orang-orang khusus di antara para sahabat itu. Tidak semuanya kepada Sayyidina Ali. Ada beberapa tarekat yang lewat Abu Bakar. Misalnya tarekat Naqsabandiyah. Itu silsilahnya bersambung kepada Abu Bakar Siddiq. Dari Abu Bakar Siddiq kepada Rasulullah. Hanya saja hampir seluruh tarekat, kecuali tadi Naqsabandiyah dan mungkin Tijaniyah, yang tarekat Tijaniyah itu yang tidak bersambung kepada Sayyidina Ali. Seluruh tarekat itu bersambung. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada Sayyidina Ali, nanti Sayyidina Ali mengajarkan juga kepada sekelompok orang tertentu, dan tidak semua orang yang tertentu itu berhak untuk melanjutkan ajarannya. Dipilih lagi seorang, sehingga terjadilah rangkaian silsilah sampai sekarang. Jadi kalau saya ikut, misalnya saya ikut tarekat Naqsabandiyah, saya ini terima, saya dikasih jasa oleh guru saya dari Amerika, Syekh Hisham Kabani namanya, orang Lebanon. Syekh Hisham Kabani ini terima dari gurunya lagi, Syekh Haqqani. Haqqani ini terima, ada silsilahnya, sambung bersambung sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setiap tarekat itu biasanya punya silsilah itu. Kalau ahli hadis berkata sanad adalah bagian dari agama, sanad itu. Kalau sanadnya tidak benar, hadis itu harus kita tolak. Dan dalam tarekat silsilah adalah bagian dari tasawuf. Kalau silsilahnya tidak benar, diruntut terus, malah nyambungnya ke Gorbachev misalnya, itu kita tolak, itu tarekat itu. Apalagi kalau nyambungnya tidak jelas kemana perginya ya. Nah, memang betul kebanyakan memang dari Sayyidina Ali. Mengapa tidak dari Rasulullah aja? Emang nyambungnya sih nanti ke Rasulullah. Sama saja kalau sekarang ini saya terima pelajaran tasawuf ini dari Pak Arif, kenapa harus berguru ke Pak Arif? Kenapa tidak langsung aja kepada Rasulullah? Emang saya sih maunya langsung kepada Rasulullah. Sayangnya saya tidak sezaman dengan beliau, jadi terpaksa saya berguru kepada Pak Arif. Pak Arif terima dari siapa? Dari gurunya lagi. Terus bersambung-sambung sampai akhirnya nyambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa ada negara Islam yang bercorak tasawuf? Tidak ada. Tidak ada satupun di dunia ini yang bercorak tasawuf. Cuma dalam sejarah pernah ada sebuah kerajaan Islam yang besar yang menguasai orang-orang Hindu, yaitu kerajaan Mughal di India. Pernah diperintah oleh Sultan Akbar, seorang pengikut tarekat Chistiyah, sebuah aliran tarekat juga.
India itu kan mayoritas beragama Hindu, dan Akbar pernah memerintah negara yang mayoritas agama Hindu itu, dan disukai oleh orang-orang Hindu itu karena agama yang dia bawa itu agama gaya tasawuf lah. Kebanyakan negara Islam sekarang ini membawa agama gaya Talibanism. Gaya Taliban itu konsep Tuhan di kalangan orang-orang Taliban adalah Tuhan yang kejam, yang punya palu di tangannya, memasukkan semua orang yang tidak sependapat dengan dia ke neraka. Gaya Sufi lain lagi, Tuhan adalah zat yang pengasih dan penyayang, yang maha pengampun, yang kasih sayangnya jauh lebih besar dari kemurkaannya. Kalau orang Sufi berdoa, mereka berdoa begini: Tuhanku, dosa-dosaku sangat besar, tapi ampunanmu lebih besar dari dosa-dosaku. Tuhan, maksiatku banyak, tetapi maafmu lebih banyak dari maksiatku. Tuhan itu dalam bayangan seorang Sufi adalah zat yang penuh kasih dan penuh sayang. Agak beda dengan kelompok Taliban. Dan malam sekali bahwa Talibanisme itu mulai berkembang juga di Indonesia. Mestinya sih sekarang ini para politisinya politisi yang disentuh oleh ajaran Sufi, sehingga mereka tidak lagi teriak-teriak bawa bambu runcing pakai la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, menyerang lagi sesama kaum muslimin. Terutama bagian yang mengatakan bahwa al-haqiqatu bila syariah, redaksi lain, as-syariatu bila haqiqah atilun. Hakikat tanpa syariat batil, syariat tanpa hakikat itu hampa, sia-sia. Pertanyaan ini nomor 3 itu yang sangat sulit dijawab untuk kuliah kita sekarang ini, bahwa seorang sufi adalah seorang yang tenggelam dalam lautan tauhid. Kalau kita belajar tingkat elementer agama, maka tauhid adalah pelajaran pertama. Awalu wajibin alal insani marifatul ilahi bil istiqani. Salah satu kewajiban yang pertama bagi manusia ialah mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Tauhid adalah pelajaran pertama dalam ilmu agama yang elementer kita. Di dalam tasawuf, tauhid adalah perjalanan yang terakhir. Sebuah perjalanan yang lewat beberapa stasiun, beberapa makom namanya. Makom yang paling awal adalah makom taubah. Makom taubat, itu yang paling awal. Dan makom terakhir puncaknya adalah tauhid. Tauhid. Amat aneh ini menggabungkan keduanya itu. Pada kebanyakan kita tauhid adalah pelajaran pertama, sementara dalam tasawuf tauhid adalah pelajaran yang terakhir. Rupanya ada beda emang tauhid kita dengan tauhidnya sufi. Tauhid sufi itu adalah satu keadaan. Di sini ini ada kitab Madarijus Salikin ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Qayyim al-Jauziyah adalah murid Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Taimiyah adalah gurunya orang-orang Muhammadiyah. Saya ini orang Muhammadiyah juga. Saya pernah jadi ketua majelis tarjih Muhammadiyah. Boleh tanya ke Bandung. Dan itu Ibnu Taimiyah jadi bahan perbincangan kita. Nur Khalis Majid itu disertasinya tentang Ibnu Taimiyah. Banyak orang menduga bahwa Ibnu Taimiyah itu anti tasawuf. Padahal ini muridnya menulis 3 jilid Madarijus Salikin baina manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, menjadi 3 jilid sebelah tebal ini. Dan beliau cerita tentang tauhid. Beliau membagi ada 3 macam tauhid. Tauhid yang pertama dia sebut tauhid ilmi, kedua tauhid iradi. Ya, tauhid iradi, tauhidul iradah. Tauhid iradi itu dibagi 2, ya, tauhid rububiyah dan tauhid ubudiyah, atau tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Yang populer di antara kita cuma tauhid itu ya, rububiyah, uluhiyah itu. Bang Imad malah membukukannya jadi buku tauhid, ceritanya cuma itu aja, tauhid uluhiyah dan rububiyah ini. Padahal ada tauhid yang di kalangan tasawuf disebutkan itu tauhidul iradah, mensatukan keinginan kita. Manusia itu kan punya keinginan, lalu Allah juga punya keinginan. Manusia punya kehendak, Tuhan punya kehendak. Orang-orang kafir tidak pernah memikirkan kehendak Tuhan. Yang dipikirkan adalah kehendak dirinya saja. Itu kafir. Jadi hidupnya hanya mengejar-ngejar kehendak diri aja. Kehendak Tuhan tidak pernah diperhitungkan. Lalu orang itu naik sedikit, dia mulai belajar agama. Sekarang dia mulai memperhitungkan kehendak Tuhan. Tapi paling sering kehendak diri yang dituruti. Misalnya tengah malam dia tahu Tuhan itu menghendaki dia bangun tengah malam itu dan berkhalwat bersamanya. Tapi kehendak diri menginginkan dia meneruskan mimpi-mimpi indahnya. Dan kita umumnya memilih kehendak diri ketimbang kehendak Tuhan. Itu tahap yang kedua,
Tapi itu udah lumayan, udah mulai memperhitungkan kehendak Tuhan. Meningkat lagi ketika dia ini kehendak diri dengan kehendak Tuhan itu, dia mendahulukan kehendak Tuhan. Tapi kehendak diri masih diperhitungkan. Tapi pada tingkat yang terakhir, dia sudah tidak punya kehendak lagi. Semua kehendaknya adalah kehendak Allah. Itulah tauhidul iradah. Menyatukan kehendak, yang ada hanyalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Katanya Yazid al-Bustami. Al-Bustami itu salah seorang tokoh tasawuf. Dalam perjalanan ruhaninya, ceritanya, dia mi'raj dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah bertanya kepadanya, "Hei Bustami, apa yang kamu kehendaki? Madza turid? Kamu ini mau apa?" Lalu Yazid al-Bustami menjawab, "Uridu alla urid." Aku menghendaki agar aku tidak punya kehendak lagi. Aku mau agar aku tidak punya kemauan lagi. Itulah tauhidul iradah. Dan puncak dari semuanya itu, kata kalau orang sudah tauhidul iradah, dia tidak melihat siapapun di alam semesta ini kecuali Allah saja. Al-Quran kan mengatakan, "Ainama tuwallu wujuhakum fasamma wajhallah." Kemanapun kamu hadapkan muka kamu hanya melihat wajah Allah saja. Itu tauhid itu, kata Al-Quran. Sekarang kemanapun kita menghadapkan wajah kita, yang kita lihat bukan Allah saja. Saya hadapkan wajah saya sendiri, Pak Arif yang kelihatan, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kelihatan. Apa Al-Quran itu yang salah? Al-Quran kan mengatakan, kemanapun kamu hadapkan wajahmu, di sana ada wajah Allah. Al-Quran tidak salah. Yang salah kita ini belum sampai kepada tauhid. Kita ini baru tauhid elementer ini, yang berupa pelajaran aja. Tauhidnya anak-anak SD. Malah ajaibnya, kalau sudah sampai ke situ, ada orang mengatakan itu murtad lagi kepada orang yang sudah melihat mana itu hanya Allah saja. Murtad lagi kata, itu wahdatul wujud, dan itu sudah murtad. Dan saya kira benar itu murtad untuk orang-orang awam. Tapi kalau sudah sampai tingkat tertentu, dia hanya menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi saya mau pakai cerita Rabi Yazid al-Bistami. Dia naik haji ke Mekah. Pada haji yang pertama, dia melihat Ka'bah. Dia melihat bebatuan saja, tapi dia tidak melihat Rabbul Ka'bah. Tuhan yang memiliki Ka'bah itu tidak dia lihat. Yang dia lihat batu bata Ka'bah saja. Sama seperti haji kita. Ketika kita tawaf, yang kita lihat batu bata Ka'bah saja. Kata Rabi Yazid, sudah ini saya salah, ini haji saya, keliru ini haji saya. Dia pulang lagi, melatih batinnya, mensucikan hatinya. Sekian puluh tahun dia datang lagi haji. Dia melihat selain Ka'bah, dia melihat juga Rabbul Ka'bah yang mempunyai Ka'bah. Tapi kata dia, masih keliru juga, saya masih mendua ini, masih musyrik. Dia pulang lagi, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lagi, melakukan riyadhah keruhanian, balik lagi. Pada kali yang ketiga, dia hanya melihat Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Ka'bah sudah hilang, alam semesta sudah hilang, dan dirinya pun sudah hilang. Itu tauhid itu. Kalau kita masih melihat dua, itu belum tauhid, itu mendua, itu namanya. Belum sampai ke puncak tauhid. Ada pening ini, tapi untuk karena bapaknya mungkin yang bertanya malah untuk yang ketiga itu lebih tahu daripada yang ditanya. Tapi karena Pak Arif tadi menyebutkannya di sini ini bermacam-macam, jadi saya terpaksa menjelaskan kepada semuanya. Kalau ada di antara bapak-bapak dan ibu-ibu yang agak pening sedikit, jangan takut, kita akan menjadi gila. Insya Allah selama kita tidak ditangkap oleh polisi, kita tidak gila. Karena biasanya ninja itu jadi gila kalau sudah dimasukkan ke kantor polisi. Kemudian yang terakhir dari Ibu Eli, katanya ada kaidah dalam usul fikih itu, bahwa pahala itu yang kita terima itu ala qadril masyaqqah, sesuai dengan beratnya amal yang kita lakukan. Artinya pahalanya orang Bandung untuk menghadiri pengajian ini jauh lebih besar dari pahalanya orang Tegal yang ada di sini. Jauh lebih besar lagi dari orang yang rumahnya berdampingan dengan tempat ini, apa setiap hari ada di sini. Itu ala qadril masyaqqah. Jadi insya Allah ibu karena jauh datang ke sini, ini pahalanya insya Allah lebih besar. Tapi masih lebih besar saya katanya, karena dari Bandung ini jauh-jauh. Tapi kalau kata orang sufi, kalau kita sudah mulai menghitung-hitung pahala, masuklah ujub di dalam hati kita, dan pada saat itu hilanglah seluruh pahala itu. Rugi lagi ya. Kemudian yang kedua ini, betul uang sekarang sudah menjadi togut, uang sudah menjadi berhala kita. Kita menyembah uang sekarang ini. Orang Belanda mengatakan, "Here that stone is, mak cereh wat kon is." Itu uang yang bisu. Uang itu kan tidak bisa ngomong, tapi itu uang yang bisu bisa meluruskan yang bengkok. Malah menurut saya, karena saya orang Indonesia,
Uang yang bisu juga bisa membengkokkan yang lurus. Yang lurus-lurus jadi bengkok, itu karena duit. Kalau kata orang Belanda, yang bengkok bisa jadi lurus karena duit. Duit itu luar biasa, dia lebih perkasa. Dulu itu ada karikatur dulu di zaman Orde Baru, perpindahan dari Orde Lama ke Orde Baru, itu ada karikatur. Ada tentara ditodong dengan senjata Kalashnikov atau senjata Rusia, gak apa-apa, dia bertahan aja, ditembaki juga. Todong dengan uang langsung jatuh. Dulu itu perpindahan Orde Lama ke Orde Baru. Dan saya kira karikatur itu masih berlaku juga itu sekarang. Jadi uang memang hebat, dia jadi togut. Demikian benar Pak. Memang dengan kita mendapatkan pelajaran tasawuf, ini rasanya tenggorokan kita bukan menjadi lancar, tapi kita malah menjadi haus. Tambah Kang Jalal menjelaskan bukan tambah hilang dahaga kita, justru lebih malam kita lebih haus. Saya kira kalau diteruskan sampai jam 3, saya kira ini memang kebetulan Kang Jalal tadi sudah menganu kami bahwa sebetulnya ini sudah berlebih dari waktu yang Kang Jalal berikan kepada kita, sudah 2,5 jam berhadapan dengan Ibu dan Bapak ini. Kebetulan beliau akan mengajar besok di Bandung, makanya beliau mengharapkan bahwa ada waktu istirahat untuk besok pagi-pagi betul meninggalkan Tegal ini. Menurut rencana tadi, tidak tahu kalau ada perubahan acara. Ibu dan Bapak, sekali lagi bahwa kita ini baru berusaha, kalau dalam metode tasawuf dan psikoterapi ini baru berusaha untuk mengetahui bagaimana cara membersihkan hati. Jadi tingkatan sampai ke bawahnya itu belum sampai. Oleh karena itu, marilah kita ikuti pada session-session berikutnya yang nanti akan diberikan oleh Profesor Dr. Bisri Effendi, Dr. Agil Sirot dan Agus Abu Bakar pada kesempatan ini. Terima kasih, dan mungkin ada tambahan dari Kang Jalal. Saya mohon maaf betul ini. Kira-kira insya Allah 2 menit saja saya ingin mengakhiri dengan sebuah kesimpulan. Saya harapkan sekiranya yang tadi kita ocehkan itu terlupakan. Mudah-mudahan yang ini ingat terus. Gitu. Jadi singkat aja ceritanya. Ini cerita ini karena kita adalah makhluk yang tukang mendongeng dan hidup berdasarkan dongeng yang kita terima. Jadi dahulu katanya di hadapan seorang raja pernah terjadi adu kepandaian antara pelukis dari Cina dan pelukis dari Yunani, 2 sumber peradaban itu, di hadapan seorang raja Islam. Untuk menguji siapa yang paling pintar di antara kedua pelukis ini, raja kemudian memberikan kepada mereka 2 kamar, tapi kamar itu berhadap-hadapan untuk dilukis oleh keduanya. Orang dari Cina meminta kepada raja agar diberi warna-warna yang bermacam-macam, ribuan warna cat, dan diizinkan untuk melukis selama 1 minggu. Orang dari Yunani tidak minta warna apapun, dia hanya minta zat kimia untuk membersihkan dinding kamarnya yang paling bagus. Setelah seminggu dibukalah pintu kamar orang Cina itu, dan di situ ada gambar yang luar biasa indahnya, segala macam warna-warna yang sangat indah sampai raja terpesona. Kemudian dibuka lagi pintu kamar pelukis dari Yunani, dan raja hampir pingsan karena pada dinding kamar orang Yunani itu seluruh gambar orang Cina itu tergambar di situ. Karena cahaya yang nyorot ke situ, dia memantulkan dan kemudian dipantulkan kepada dinding yang berubah menjadi cermin. Jadi seluruh gambar yang ditulis sekian lama oleh orang Cina itu terekam semua pada dinding itu. Ini cerita dari Jalaluddin Rumi. Kata Jalaluddin Rumi, hei para murid, yaitu orang yang belajar tasawuf, jadilah kamu sebagai pelukis Yunani. Kamu tidak mungkin katanya untuk mengkombinasikan seluruh warna di alam semesta itu. Bersihkan hatimu demikian rupa, sehingga dalam hatimu tercermin seluruh asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dirimu menjadi tajaliyat dari seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kesimpulan dari cerita kita ini, kalau pelajaran tasawuf ini semua kita lupakan dan yang kita ingat cuma satu, belajar membersihkan hati kita dari berbagai penyakit hati kita ini, sehingga hati kita betul-betul jernih dan menangkap seluruh isyarat-isyarat ilahiyah yang sampai kepada kita. Dan kalau cahaya dari Allah itu masuk ke dalam hati kita memancarkan cahaya lagi. Kata Al-Quran itu nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Sekali lagi mohon maaf itu tambahan tadi karena saya terpikir, saya khawatir ibu-ibu dan bapak-bapak pulang tidak bawa apa-apa dari sini.
Tidak ingat apa-apa. Jadi cerita itu boleh diingat dan sampaikan lagi nanti kepada anak-anak kita. Jelaslah sudah bahwa sebagai makom pertama tadi disebutkan bahwa taubat dan kebersihan hati yang insya Allah akan kita kaji pada sesi-sesi berikutnya. Sekali lagi kami dari Islam Madinah, keluarga Tegal ini menyampaikan terima kasih kepada Kang Jalal. Kebetulan Kang Jalal ini adalah ketua dari Pusat Kajian Tasawuf Tazkiyah Sejati Jakarta, dan beliau juga sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi. Sekali lagi terima kasih. Kalau ada kekhilafan dan kekurangan kami juga mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.